Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Saya peserta Gubuk Jatim Cerdas gelombang keempat dengan nomor registrasi yaitu 3977 dengan nama Muhammad Maliki. Kemudian di sini saya akan memulai tutorial cara membuat Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Saya peserta Gubuk Jatim Cerdas gelombang 4 dengan nomor registrasi 3977 dengan atas nama Muhammad Maliki. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat web meeting menggunakan Webex. Ya, pertama saya sudah membuat akun. Silakan buat akun terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akun. Kemudian bisa langsung klik Start a Meeting, memulai sebuah pertemuan. Oke, tinggal diklik saja. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, jika ingin menggunakan video, silakan di start video. Jika tidak, silakan di Nah, untuk audionya silakan dihidupkan jika menggunakan audio. Nah, kali ini videonya saya matikan. Oke, langsung saja kita klik Start Meeting. Oke, di sini kali ini kita akan membuat, karena saya berada di KD Sejarah, MGMP Sejarah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring tentang sejarah. Oke, langsung saja. Ketika ingin share konten, klik saja share konten, pilih yang sebelah sini, tinggal diklik. Oke, kemudian bisa banyak sekali pilihannya. Ketika mau menggunakan share konten, silakan bisa langsung untuk share PowerPoint saja, yaitu share, tinggal diklik saja. Nah, oke, kemudian ini sudah otomatis tampilannya akan seperti ini. Ketika sudah memulai pertemuannya Kisco Webex, jadi tampilannya akan ke PowerPoint seperti ini. Oke, langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia untuk pertemuan pertama di kelas 10. Kami dari tim Sejarah Indonesia, kami dari SMK Mampu Lulu Muncar. Kemudian, pada awal permulaan kali ini, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan sukses selalu. Oke, pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang KI dan KD Sejarah Indonesia. Untuk KI kompetensi inti yaitu dari 3.1, yaitu memahami konsep dasar sejarah atau berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu serta perubahan dan berkelanjutan. Untuk KD-nya yaitu 4.1, yaitu menyajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu serta perubahan dan keberlanjutan. Oke, next selanjutnya yaitu indikator 3.1 dan 4.1. Oke, indikator yang pertama yaitu menjelaskan konsep berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Indikator yang kedua yaitu menyajikan hasil kesimpulan tentang perbedaan konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Oke, itu untuk KIKD dan indikatornya. Kemudian
kita akan memulai masuk ke materi pertama, yaitu tentang memahami konsep dasar sejarah. Apa sih sejarah itu? Apakah kalian sudah pernah sejarah? Sudah tahu apa kata arti sejarah? Oke, kalau belum tahu, mari kita bahas bersama. Ada pengertian dan dasar ciri-ciri sejarah. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar ciri-ciri sejarah. Sejarah berasal dari kata syajarah atau syajaratun yang artinya adalah pohon. Syajaratun berasal dari kata bahasa Arab, oke, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pohon. Kemudian, maka sejarah ini diartikan sebagai sebuah pertumbuhan, perkembangan dari pohon itu sendiri. Di Indonesia, sejarah dapat berarti silsilah, asal-usul, ataupun riwayat. Dan jika dibuat skema menyerupai pohon lengkap dengan cabang dan daun. Oke, jadi tahu ya apa itu pengertian dari sejarah? Berasal dari kata sajaratun, artinya pohon. Oke, selanjutnya yaitu pengertian ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut. Bentuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses ke masa depan. Jadi sejarah yaitu kita itu meneliti tentang masa lalu, masa lampau, dan akan dibuat pedoman sebagai tahap atau melangkah untuk ke proses ke masa depan. Itu untuk pengertian ilmu sejarah. Kemudian untuk next selanjutnya, ciri-ciri sejarah. Adakah yang sudah tahu apa itu ciri-ciri sejarah? Oke, tidak semua sejarah di masa lampau dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Ya, diingat-ingat, tidak semua sejarah di masa lampau dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu peristiwa sejarah itu abadi, abadi kekal, ada selamanya. Oke, tidak bisa hilang. Makanya itu disebut sejarah. Jadi kalian harus membuat sejarah dalam hidup kalian yang lebih baik. Sejarah yang baik. Sejarah yang dikenal dengan kebaikan. Oke, kemudian peristiwa sejarah itu unik. Unik bisa diartikan beraneka ragam, istimewa juga bisa. Kemudian yang terakhir cirinya yaitu peristiwa sejarah itu penting karena memiliki arti dan makna kehidupan yang memiliki pengaruh besar. Nah, itu untuk ciri-ciri sejarah. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur sejarah. Apa sih unsur-unsur sejarah itu? Ya, di dalam sejarah harus memiliki beberapa unsur-unsur seperti A, yaitu sinkronik. Unsur yang pertama yaitu sinkronik. Ayo, ada yang sudah tahu belum apakah itu arti dari sinkronik? Sinkronik aslinya berasal dari bahasa Yunani yaitu sin, yang artinya dengan, dan kronos, yang artinya waktu atau masa. Tapi sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi sempit dalam waktu. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi sempit dalam waktu. Ciri-cirinya yaitu ketika kita dalam sejarah bisa berpikir secara sinkronik. Ciri-cirinya yaitu bersifat horizontal, yaitu mendatar. Yang kedua, cukup kajian lebih sempit. Yang ketiga, cenderung lebih sulit dan serius. Itu untuk yang sinkronik. Kemudian yang selanjutnya yaitu diakronik. Kalau tadi sinkronik, sekarang diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin yakni dia, yang berarti melalui atau melampaui, dan kronikus yang berarti waktu. Sehingga jika diartikan bersama yaitu diakronik artinya memanjang dalam waktu akan tetapi menyempit dalam ruang, ya, berkebalikan dengan
Sinkronik, kalau sinkronik tadi sempit dalam waktu, luas dalam ruangnya. Kalau diakronik, waktunya yang panjang, ruangnya yang sempit. Nah, itu untuk perbedaan sinkronik dan diakronik. Ciri-cirinya, yang pertama yaitu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, memiliki cakupan kajian jauh lebih luas daripada sinkronik. Ya, yang terakhir yaitu kronologi. Ayo, apa yang ada yang sudah tahu apakah artinya kronologi? Kronologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu chromos dan logos. Chromos berarti waktu dan logos berarti ilmu. Jadi artinya ilmu tentang waktu. Dalam ilmu sejarah, kronologi adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuan kronologi adalah untuk menghindari anakronisme atau kerancuan waktu dalam sejarah. Kerancuan waktu dalam sejarah yaitu anakronisme. Rancu artinya tidak stabil atau tidak dapat diketahui. Rancu, aneh. Dengan memahami konsep kronologi, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu dapat direkonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Nah, jika ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas bersama. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan gugus depan COVID. Oke. Ketika sudah selesai, silakan ditutup menggunakan stop sharing. Otomatis akan keluar dan langsung kembali ke Kisco Webex pertemuan kita. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung di end meeting.